Tapi ini semiring bareng. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah futuhal arifin, Allahumma iftah futuhal arifin, Allahumma iftah futuhal arifin. Amin. Bapak itu pripun kabar sedaya? Alhamdulillah sehat, bahagia, berkah berlimpah. Doa kita juga untuk semua sedulur kita yang kali ini belum hadir, mungkin lagi OTW, lagi sakit, lagi ada urusan, dan juga semua anggota keluarga kita. Semuanya tetap dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Kemarin bahas apa, Mas? G. Hari ini kita bahas tentang the power of giving ya. Waktunya itu ya. Betul. Baik, the power of giving ini kita bikin judulnya ben mentereng kan ya. Ya, bahasa Al-Qur'annya ya memberi, kekuatan memberi atau berbagi. Kita ada tradisi baru di SDK ini dan semua kelas akan melakukannya insya Allah. Dan kelas ini 17 juga akan melakukannya hari ini. Jadi untuk materi ini saya akan menyampaikan mungkin 15 menit kira-kira. Dan setelah itu karena ilmu itu akan semakin mudah dipahami ketika kita belajar dan mengajarkannya pada orang lain. Ya kan? Semakin kita mengajarkannya pada orang lain, maka kita akan semakin paham, semakin mudah untuk mengerti apa yang dimaksud dari materi-materi kita. Maka nanti jam 5 kurang 10 ya diingatkan, di sana belum jam 4 jadi sing dinggo iki sepakat sih. Yang mana ini? Yang itu ya, bukan yang mbok kae judulnya kan ngono kae. Nanti masing-masing harus berpasangan. Berpasangan untuk menyampaikan tentang isi materi hari ini. Bukan dari versi yang lain, tapi versi SDK. Karena ilmu yang kita pelajari ini mungkin juga dibahas oleh orang lain dengan caranya. Nah, menurut jenengan ilmu-ilmu di SDK ini eneng manfaatin apa mboten? Nah, lek ngono berarti ya perlu diketok tularake. Iya kan? Tidak mesti dalam bentuk kelas-kelas begini, tapi bisa dalam bentuk obrolan-obrolan ringan gitu ya. Nah, ini perlu dilatih. Ketika kita mampu memahami dengan baik semua materinya, apalagi kita nanti menjadi lakon dalam materi tersebut, insya Allah kita akan lebih fasih ketika kita
menjelaskannya kepada orang lain. Karena materi-materi SDK ini betul-betul saripati dari sebuah perjalanan hidup dan tentu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang jenengan kita bisa memahami dengan baik, bisa untuk jadi konsultan itu. Konsultan rumah tangga, konsultan pekerjaan, konsultan gaya biru jodoh. Ya kan? Jodoh itu kan tidak hanya suami istri, tapi jodoh gawean, jodoh gitu dan sebagainya. Bisa itu. Kenapa? Karena ilmu itu yang paling utama adalah selain kita mengamalkannya, juga berguna bagi sesama. Gitu. Nah, maka mulai hari ini nanti materi yang akan saya sampaikan sedikit. Kemudian setelah itu ada waktu nanti 10 menit masing-masing untuk berhadapan. Nggih. Golek kanca ngarepe langsung sanding-sandinge rasa milih-milih. 5 menit sitake ngomong, sitak ngrungokne, dan begitu sebaliknya. Ya, jangan ngambil dari yang lain, ya, dari apa yang kita sampaikan. Boleh nanti contoh-contoh yang jenengan alami sendiri, itu malah bagus. Ngaten nggih? Dadi saiki siap-siap ngrungokke. Ngaten nggih? Latihan presentasi, latihan menyampaikan kepada orang dekat kita. Biasanya awake dhewe lek ngomong iki gandange ra. Pinter. Ngomong dhewe. Kita sekarang ngomongkan ilmu ini loh. Sampai betapa indahnya gara-gara omongan kita yang sederhana mungkin menurut kita itu menyelamatkan hidup orang lain. Dalam perjalanan hidup saya dan Allah berikan ilmu seperti ini, ada yang orang mau bunuh diri, telat sedikit bunuh diri dia. Yang bercerai itu banyak banget, sudah diambang kehancuran keluarga itu. Alhamdulillah, selamat berdoa. Ngaten nggih? Jadi ini luar biasa insya Allah. Baik, the power of giving. Ini kekuatan memberi. Sedulur semuanya, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan alam semesta juga termasuk kita ini. Itu bukan karena Allah perlu kepada kita. Allah itu ora butuh langit bumi, Allah itu ora butuh menungso ngene apa nggih? Bahkan dalam sebuah hadits qudsi apabila seluruh manusia yang ada termasuk jin dalam kondisi makhluk yang paling bertakwa. Jadi kabeh iki ketakwaane berada di seperti orang yang paling bertakwa di antara manusia dan jin. Kabeh ngono. Itu tidak sedikit pun menambah kemuliaan Allah. Pernah nambah apa mungguing Allah. Dan sebaliknya bila semua makhluk manusia dan jin itu tadi berada dalam kondisi manusia yang paling jahat, sejahat-jahatnya manusia. Jadi kabeh jahat seperti orang yang paling jahat dari antara manusia dan jin. Kabeh kaya ngono. Itu tidak mengurangi keagungan Allah sedikit pun. Maka pertanyaannya, lantas mengapa Allah menciptakan langit bumi segala dan kita juga ini? Mengapa Allah mencipta? Gitu? Allah nggak butuh. Jawabannya yang pertama, ojo kakean cangkem. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kowe iki aja nakoni mengapa Allah mencipta begini dan begitu. Itu nggak boleh. Bagi Ahlussunnah wal Jamaah orang oleh nakoni Allah nyapa kok gawe ngene. Yang ditanya itu adalah kita. Allah tidak perlu bertanggung jawab kepadamu. Ya Allah, ngapa sih begini? Kan ngono ya. Itu kalau di dalam belajar ilmu tauhid di awal-awal itu dikasih contoh. Ada seorang petani duduk di bawah pohon beringin. Dalam perenungannya, petani merenung, ngedoreng. Apa itu? Dia melihat pohon beringin itu bijinya kecil.
Sementara semangka gede kayak ngono. Ya kan? Kemudian dia berucap, Allah ini piye to ngaturi. Pohonnya sebegitu gedenya, bijinya kecil. Sementara ini melon, semongko, ini cilik to. Gedenya kayak ngono. Dia ragu hatinya. Kenapa Allah berbuat begini? Tiba-tiba jatuhlah biji beringin itu, deng, kena kepala nih. Setelah itu astagfirullah. Nah itu mau lek biji nih beringin ini segede semongko ndahane sirahku ini. Gitu kan? Itu di kitab-kitab tauhid yang tersebar di Indonesia ditulis itu kisah itu. Kenapa? Karena nggak usah kamu bertanya mengapa Allah mencipta, melakukan ini dan itu urusan Allah. Allah tidak bertanggung jawab pada kamu, benar? Nyapa irungmu dihadap nang isor barang, ya? Ora dihadap nang dhuwur ya. Sudah, ini yang pertama. Jadi kita kurang beradab kalau mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Itu satu. Yang kedua, ayo kita cari hikmahnya. Itu baru yang nih. Namanya hikmah ini akan kita peroleh bersama pemahaman kita, makrifat kita kepada Allah. Sedulur semuanya kurang lebih bahwa alam semesta dicipta ini semuanya memang diperuntukkan untuk manusia ini. Ya, diperuntukkan untuk manusia ini. Kenapa manusia dicipta? Karena dari sifat kasih sayangnya Allah. Allah itu Maha Pencipta. Ya, namanya mencipta ya, ada yang dicipta kan ada. Itu yang Allah perkenalkan kepada kita, iya itu Maha Pencipta. Nah, supaya kita manusia yang telah dicipta dengan seindah-indah dan sesempurna mungkin itu, menirulah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang baik-baik, yang kita ketahui, dan semua sifat Allah memang baik. Walillahil asmaul husna. Nama-nama baik, sifat-sifatnya baik, wasifatihil aula. Ternyata Allah itu memberi. Bahkan tanpa kita minta pun Allah memberi sejak awal. Kita nggak pernah minta hidung kayak ini, ya tak? Meripat kayak ini, bentuk kayak ini, nggak pernah kita minta. Allah ngasih. Kita nggak pernah minta oksigen, dikasih. Nanti ya, jadi memberi. Dan ternyata semesta ini, apapun itu juga demikian. Matahari itu, kenapa? Selalu memberi. Gitu lagi. Walaupun dihujat berkali-kali, matahari itu tetap aja dia memberikan sinarnya kepada penghujatnya maupun pecintanya. Oke, sih menghujat matahari, panas men. Ya, isu panas loh. Ini dia menghujat matahari itu, nggak terasa. Ini bang, tapi dia tetap memberi. Oksigen yang Allah ciptakan ini, gitu. Tetap tidak pernah berkurang. Tidak berkurang lantaran kita bermaksiat, tidak bertambah gara-gara kita taat. Semua dikasih itu. Mukmin, muslim, kafir, murtad, kabeh diwenehi. Apa ini kira-kira ning kampungku oksigennya entek, Mak. Iya toh? Dolanan nggon aku cedek masjid, enggak ada, semua dikasih. Bahkan kupu-kupu yang hidupnya hanya 47 hari katanya, itu dia tidak pernah melihat keindahan sayapnya. Ia dibikin seindah itu hanya untuk dilihat oleh makhluk yang lain, terutama sinten? Manusia. Coba lihat tanaman-tanaman apapun sedulur semuanya. Tidak pernah kita melihat pohon pisang memakan buahnya, durian memakan buahnya. Gini bang, jambu termasuk jambu mete itu loh. Sing kualat gitu loh. Itu aja nggak pernah toh.
tiangnya memakan buahnya sendiri. Padi tidak pernah memakan bulir-bulirnya. Ternyata semesta ini, ya, tanaman-tanaman di sekitar kita ditunjukkan betapa semuanya itu gerakan giving. Apa? Giving, memberi. Oke? Bisa dipahami ya? Sampai titik ini. Bunga-bunga yang ranum, dia memberi bau, ada yang memberi warna. Ya. Manuk kayak ngono kan ya. Ngoceh begitu indahnya. Untuk siapa? Untuk kita. Ikan, ya, rela itu bertelur terus anaknya okeh, terus kok pangan ini dari rela. Keenakan ikan, keenakan binatang-binatang yang boleh kita makan itu memang disediakan untuk kita, diberikan untuk kita. Ngoten nggih? Jadi Allah yang Maha Pencipta itu tidak pernah meminta apa-apa kepada kita. Kita itu malah disuruh untuk beribadah semata-mata karena apa? Supaya kita bisa ngerti caranya berterima kasih. Gitu. Ini kemarin ada jamaah yang pulang umroh. Gitu. Ngono kuwi ning Mekah pirang dino, ning Madinah pirang dino ngene. Wah, puluhan juta loh niku, Pak. Gitu nggih. La haula wala quwata illa billah. Nah, kowe iki ya manggon di tempat mana? Di wilayahnya Allah. Nggih napa nggih? Bumi ini loh. Punyanya siapa? Punyanya Allah. Langit punya Allah. Yang menerangi malam Allah, siang Allah, semuanya. Masa ya ora bayar? Ayo, oksigen sih kok hirup berpuluh-puluh tahun loh. Belum anggota tubuh ini semuanya. Mosok ya kira bayar belas. Kita memang nggak mampu membayarnya. Hanya suruh berterima kasih. Lihatlah maha kuasanya Allah dan baiknya Allah. Kalau kita itu punya anak, kita support dia sejak kecil, neng kandungan kok toke, kok openi sampai gede. Kita selalu ngomong sama anak kita, wis tolek kowe iki rasa mikir nih bapak ibu. Ora rasa mikir balas budi. Orang tua itu tulus memberi. Jadi nggih. Kenapa kok begitu? Ya karena sifat kasih sayang orang tua. Inginnya hanya memberi. Kasih ibu kepada beta. Terus ya? Sepanjang masa hanya memberi. Kan? Hanya memberi. Memang rumusnya begitu. Gini, nggih. Satu hal yang ingin kita sepakati di sini, teman-teman, ternyata sistem kehidupan di sekitar kita itu garis besarnya, dan ini rahasia kehidupan, adalah memberi atau berbagi. Jadi rahasia hidup itu mau. Jadi rahasia hidup itu bukan menerima atau mengambil, tapi justru sebaliknya, kita memberi dan berbagi. Ketika sekarang peradaban barat ini kocar kacir, ambruk, kehidupan mereka di mana-mana ngambil, ya kan? Ngambil semuanya. Yang bukan haknya pun diambil. Bagaimana ujungnya? Apa sukses? Tidak bahagia mereka. Tidak bahagia. Karena apa? Melawan hukum atau kodrat semesta. Maka sedulur semuanya, bila hidup kita itu gundah, susah, apalagi banyak trouble, ada banyak persoalan, ingat-ingatlah. Dalam kondisi itu sadari satu hal,
mungkin hidup saya itu belum selaras dengan semesta. Apa itu? Belum memberi. Makanya Yesus hatimu sedih, susah, gundah, gak ngerti sebabnya. Dan golek wong seneng nodek. Nek duwe anak ayo deh. Iya dah, tahu kok nih es tong-tong. Aneng bojo ayo. Yang tahu kok nih gelang 1 kilo. Ibaratnya begitu. Oh, atau Anda jalan keluar beli makanan untuk siapa? Di hari mana kita itu perasaan gak nyaman, inget itu. Wis zikir wis, ya toh. Apa-apa wis kok lakoni, kok jek tetep. Berarti kita belum selaras hidup kita dengan alam sekitar kita. Apa yang perlu Anda lakukan? Metuo. Buatlah senang orang lain dengan berbagi atau memberi. Anda akan melihat keajaiban di sana. Maka apabila kita ini selalu hidup seperti semesta, tanaman, binatang, tumbuhan, semuanya yang sifat mereka selalu ingin memberi, maka hidup kita juga akan seperti alam ini. Berjuta-juta tahun tetap eksis. Awet dan tidak pernah berkekurangan. Ini yang penting. Ini rumus ini. Itulah saya katakan ini rahasia hidup. Rahasia hidup itu bukan mengambil, bukan menerima, tapi justru memberi dan berbagi. Lakukan itu aja. Anda akan melihat keajaibannya. Dan itulah sifat orang-orang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini adalah cara hidup yang Allah ajarkan kepada makhluknya. Ini adalah program hidup yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Berbagi, memberi. Bagaimana kehidupan orang-orang yang seperti itu? Satu generasi yang paling baik yang pernah ada, yaitu generasi yang dididik langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat. Bahkan ketika mereka dalam keadaan pas-pasan pun semangatnya memberi. Dalam perang Ahzab, ya, eneng sing sak genggam kurma, ya, sesuai dengan kemampuan, walaupun kondisi sulit kala itu, dia tidak mau menerima. Ya, tapi memberi dalam kondisi memang umat membutuhkannya. Nah, kita ini dilatih di negeri ini untuk senang menerima bantuan. Gitu? Berbanjar, berapi untuk mendeklarasikan kita itu orang miskin. Nah, ini harus diubah. Ini yang saya, kalau ada yang dapat bantuan, nggak apa-apa. Cuma jangan sampai ndonga mugi ngono terus, ya Allah, kapan eneng bantuan, kapan eneng Covid nek. Iya dah. Eneng Covid enak ya. Untuk 600.000 ya, lumayan ya. Karena Covid 600.000 kok caleg daerah provinsi pusat wis piro ya. Urung kok presiden loh, sugih. Makanya mereka itu wakil-wakil rakyat. Ya memang mereka bekerja untuk rakyat. Makanya setelah mereka menjabat, dia kan wis tak ngene kowe dhisik di awal. Bagianmu kan wis toh. Iya toh. Jadi mereka itu orang-orang yang sangat dermawan dan baik hati, berbagi kepada rakyat, memberi. Orang menikah kalau bahagia, jangan mencari bahagia dengan menikah.
Anda mesti bahagia dulu, baru menikah. Hingga hidupnya sama-sama ingin memberi. Anda punya yayasan, jangan berniat untuk mencari uang. Bahaya itu. Bahaya itu. Bikinlah yayasan yang direncanakan untuk apa? Memberi. Nah, memberi ini tidak mesti materi. Memberi itu juga ilmu. Memberi itu perhatian. Banyak hal. Makanya kalau nggak sekolah hitung-hitungan, ya, ini bayarnya semene kok. Awalnya dhewe ben oleh duit semene. Alah. Termasuk Anda buka warung kuwi mang ojo dalam rangka ingin menerima banyak. Tapi inginlah memberi kemudahan, memberi layanan, memberi kesenangan, ya, kenikmatan pada orang-orang itu. Podo-podo berase, podo-podo kambile, podo-podo lomboke, lek sing nyekel awakmu kok dadi enak. Gitu Mas? Anda pinter di situ, jadi niatnya ojo ben oleh duit oke, biru. Nanti akan dipaksa berhenti oleh sistem semesta. Deloken usahamu kok mandek, alasannya mesti siji, Pak. Allah itu maha baik kok. Kalau ada hambanya berusaha itu mesti dikasih kok. Kok tiba-tiba kamu berhenti? Kowe sing salah niat. Niatmu bukan lagi ingin berbagi dan memberi, tapi pengen ngeduk sauke-oke, pengen oleh sauke-oke, ya sudah. Neng panganan pengen kau untal kabeh uangan. Terus ora kok tok ning, terus piye rasane? Atau seperti sekarang coba saya hitung 1, 2, 3 nanti ditahan nafasnya. 1, 2, 3. Tahan. Aja tok ning iman-iman lho. Tahan. Kuat berapa lama? Wis saking serakahmu oksigen lu pengen kok tek kabeh. Wis kadung mlebu ora oleh ditokke. Ngono iki iso urip enak ora? Malah mengkis-mengkis. Ternyata kalau kita memasukkan banyak ngetokne yo akeh terus justru enak. Sirkulasi, makanya oksigen, nafas ini juga rezeki. Andai kata kita mampu mengolah duit kita seperti itu ajaran Rasulullah di bulan Ramadan ya. Beliau itu berinfak seperti angin yang berhembus. Ya seperti ini oksigen nih. Masuk keluar. Akan enak, dinamis hidup kita itu. Makanya ilmu ini aja ngomong terus kok konsumsi terus, oleh terus, yo tokno toh. Nah, makanya sudah tiba saatnya. Nah, jenengan ponggo podo berhadapan. Ruangan ini menjadi seperti pasar ora popo. Ojo ngrepek karo tonggone. Ngomong sing banter tentang materi hari ini, boleh Anda menyimpulkan terus menceritakan kisahmu. Karena ini ajaran langit ini memberi. Karena ajaran langit mesti barokah, mesti membawa maslahat kebaikan untuk kita. Apa kowe wis tau ngrasake? Kan ngono kan? Gini Bang, ini ada program ini bantuan atau apa ya. Tentu kalau kita sudah mengikuti program tersebut, kita mendapat manfaatnya, iso ngrasake. Nah, dengan berbagi, berinfak, bersedekah kuwi mau lho. Kowe wis ngrasakne apa, duwe pengalaman apa mergo kowe sedekah berbagi kowe wis dadi melarat, dadi sengsara kaya saiki. Nah, kowe mang ngomongno nang kancamu. Kita kasih waktu 5 menit dimulai sekarang juga. Monggo, langsung Mas, Bu, golek kanca dhewe.
Nggak usah jauh-jauh, langsung yang samping-sampingnya. Kenalan sih. Nah, kayak mas ya, monggo. Udah itu pas. Umpamanya kelebihan gabung ke temannya. Bismillah langsung monggo. Manfaatkan waktu. Ayo ibu aja umur-umuran lah, cepat-cepat.
Masya Allah, Masya Allah. Si asik deh. Wow, siap-siap ngerem. Lampu kuning nih, gini, lampu kuning. Oke. Terus, jadi 15 menit nih. Baik. Ya, cukup ya. Nanti diteruskan kalau nomor HP ini. Mana ibu sampun? Bu, baru satu orang. Alhamdulillah. Oke. 12 atau jam biro. Oke ya, kita cukupkan dulu teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya yakin ini perlu direm ini. Ngirim omongan tiba-tiba ngirim bus. Ya berarti besok lagi waktunya kita tambah ya. Ya. Gimana rasanya? Ada yang menceritakan? Bukan orang rasa cerita apa sing diceritakne kancamu. Dengan cara seperti ini gimana? Ada yang menyampaikan? Saya pengalaman. Ada yang lain? Apa gunanya? Iya Pak. Ternyata dari kita bahwasanya hubungan dan umum itu luar biasa. Mungkin apabila kita tahu dan kita dibuat dalam pikiran kita Baik. Pripun, Pak?
Jadi saya alhamdulillah ilmu ini berbagi. Alhamdulillah seperti tadi sudah saya sampaikan, dulu itu sudah saya sampaikan, tapi saya belum izin sama Kiai. Ini pun kadang-kadang kalau ditambah itu sudah sholat itu uang itu harus berpikir tinggal. Tapi kalau sini aktif karena itu dari SDK, tapi saya belum izin sama Kiai. Kalau saya sampaikan ilmu dari sini untuk orang lain itu boleh nggak? Saya belum mendapat, belum izin. Kita tadi saya sampaikan manfaatnya itu manfaatnya kamu los sama dari sesudah ngaji dari sini saya nggak ada tendensi apa los apa yang disampaikan dari sekolah nggak sampai depan itu ya. Iya, barakallah. Ibu ada yang mewakili? Memang ngomong sayur apa? Kok saja kok gayengen ribet. Karena iya. Nggih, pun. Nggih. Baik, nanti ternyata dengan kita memperdalam materi dengan cara obrolan itu insya Allah efektif, karena ini salah satu cara belajar paling bagus sekali ini. Ya, kita sedang mengembangkan itu agar nantinya ketika kita ketemu siapapun nggak sungkan-sungkan lagi karena sudah terbiasa. Kita itu bisa karena biasa. Gitu? Termasuk materi kita kali ini, ya kita itu baru bisa pakai HP ketika ngisi pulsanya, ngisi token, baru bisa menikmati cahaya ini. Kita ngisi bensin, solar, agar motor, mobil kita bisa jalan. Dulu judulnya memberisik, apa-apa ini ya, apa-apa itu begitu. Ini sistem semesta itu begitu, nggak usah melawan kodrat. Bahkan ketika kita merasa tidak punya apa-apa, kita fakir, kita miskin, tirakatnya adalah berbagi, memberi. Tidak mesti dengan materi, ingat itu. Saya ingat ketika Purdi Chandra awal-awal dulu, yang bisnis gila ya Pak Mas? Hah? Cara gila jadi pengusaha. Walaupun akhir-akhirnya jangan ditiru, gila kok. Ucapan itu doa. Tapi bagaimana awal-awal beliau tidak punya apa-apa waktu kuliah, terus akhirnya les-lesan gratis kan gitu. Rata-rata lembaga-lembaga kursus itu awalnya begitu kisah mereka itu. Memberi, akhirnya kok berkembang baik. Semuanya begitu. Jadi tirakat ketika kita merasa tidak punya apa-apa, keinginan kita begitu besar, sudahlah, memberi saja. Memberi. Kalau punya materi, kasih materi. Kalau punya duit, kasih duit. Kalau punya ilmu, beri ilmu. Punya perhatian, kasih perhatian. Tapi aja salah wong gitu. Ya. Seperti kita di jalan raya itu. Di jalan raya kita bisa memberi. Ini orang mau nyalip kita, kasih aja space untuk dia, kita pelankan sedikit biar dia masuk. Kalau memang dia pengen mendahului kita, ojo mekotok, minggir tabrak. Ya sudah, kasih. Jenengan akan melihat sedekah di jalan itu kontan, dibalas kontan. Begitu ada orang yang mendahului kita, motor atau mobil atau apapun, kita ngasih kesempatan. Begitu kita nanti membutuhkan, mau nyebrang, mau apa, tiba-tiba begitu mudah. Jadi sedekah di jalan itu kontan balasannya, di dunia sebelum di akhirat. Coba jangan perhatikan itu. Itu Rasulullah ngajari para sahabatnya dahulu dengan sedekah antrian. Dulu mengambil air di Madinah itu, ada sahabat yang mendahulukan orang yang di belakangnya, dipuji oleh Rasulullah. Sedekah antrian.
Ya, tapi lek kowe arep nang suntik nang rumah sakit loro ya aja. Kabeh kok kon dhisik keburu pingsan mati repot ya. Bila ada kemungkinan ya kan untuk mendahulukan orang lain masalah pesen sego goreng, dawet tahu gitu. Beliau ini punya produk dawet tahu paling enak sak donya. Karena nggak ada yang bikin kecuali beliau. Monggo datang ke Karangpandan jam 10. Sampai sekarang saya belum merasakannya. Tapi sisa cerita jarine wong kok enak. Nah, ya model toh. Insya Allah kita mampir-mampir. Oke, jadi apa minggu ngarep Pak atur Mas Pacar ombene dawet tahu. Anissa toh. Insya Allah. Jadi begitu judulnya. Dan teman-teman semuanya jangan pernah menolak pemberian. Saya ingin menjelaskan satu hal di sini. Kalau orang memberi kita karena kasihan, jangan diterima. Karena Anda akan terus di bawah. Kalau orang itu memberi karena terima kasih, terima. Karena dia senang, maka terima. Ngono carane. Makane sing sugih-sugih ya aja ndonga ngono. Ya aku tak dongakno apa golek usahaku maju, saya bisa bantu dakwah jenengan. Aja ngono. Berarti ki ndonga aku kan melarat sik. Terus kok bantu ki kriminal ngono. Ya Allah, saya pengen nyantuni 100 anak yatim setiap desa. Itu kriminal. Kamu sedang meminta agar 100 ayah meninggal. Lebih itu. Makanya berdoa itu pakailah format yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya orang. Ya Allah, berilah saya kemudahan untuk menyantuni 1000 anak yatim. Wah, ini lagi minta kepada Allah untuk meyatimkan 1000 ya, orang wong tuane mati. Kan ngono toh? Sadar pada njaluk. Hati-hati, itu doa kriminal. Kuwi ra krasa ngono iki. Iya ora? Makanya ketika kita ingin memberi seseorang, membantu seseorang, bukan karena kasihan. Saya ingin membantu dakwah ini agar semakin berjaya. Membantu teman kita ben sing sugih tambah sugih, ora melarat ben sugih ora. Ben tambah sugih, tambah sukses ngono terus. Ngoten nggih. Maka jangan menolak pemberian. Berterima kasihlah kepada yang memberi, boleh kita. Tapi ojo merasa berhutang budi. Merasa nih. Tapi kita membaiki dia memang semestinya kan. Yang perlu kita lakukan adalah berbuat baiklah kepada orang berikutnya. Estafet. Kowe diapi uang, kowe ngapi uang terus. Hukum semesta itu begitu. Ketika tawon tuh jupuk madune sangka bunga-bunga kuwi. Ya dah. Ya memang karena kerjaan si tawon dia mampu mengawinkan ya serbuk itu proses pembuahannya. Tapi dia nggak dapat apa-apa dari madune. Madune untuk siapa? Untuk manusia kan gitu. Jadi hidup itu begitu. Bukan berarti kita tidak menghargai orang yang membantu memberi kita ya. Tapi sing kok pikir nih sing lebih penting apa? Terus saya harus berbuat baik ke siapa? Aku wis diapi. Nah, aku tak ngapi wong liyane. Wong liyane ngapi terus begitu. Andai kata itu yang berjalan, betapa indahnya hidup ini. Setidaknya ketika kita diberi jangan lupa berterima kasih, mendoakannya. Itu yang utama. Ojo terus potongan budi terus Anda terus menjadi rendah diri. Jangan. Terima karena ketika kita menolak, kita menghentikan aliran manfaat yang sedang ia ingin alirkan melalui kita. Dia ingin mengalirkan kebaikan melalui pipa kita. Ojo ditutup keranmu.
Karena kiamat terjadi ketika sistem sosial seperti itu. Semua orang nggak mau menerima pemberian. Ingat nggak hadisnya? Itu kiamat itu sudah. Istri nggak mau menerima pemberian suami. Ya baru mongso wis duwe gaji, duwe penghasilan sendiri. Suami juga nggak mau, anak juga nggak mau. Lihat ini, keluarga seperti itu kiamat. Bu, senajan kowe duit oke, penghasilan sendiri, kalau suami memberi, terima. Gitu. Nggih. Ngoten lho. Enggak usah ditolak. Suatu saat istrimu ngasih, ya diterima. Enggak apa-apa. Nggih. Bisa dipahami nggih? Baik. Ada pertanyaan satu aja? Kriterianya ini ya, orang itu memberi kasihan dengan saya apa? Kan kadang saya sering dikasih lah, itu kasihan apa saya kan juga bingung. Tapi ya saya terima itu aja loh, ya. Ngasih juga. Itu kriterianya apa? Pangannya seperti tadi, ngaruh. Kalau bisa memakai uang sedikit sewu daripada orang yatim itu lah lainnya. Seperti tadi kan memberi itu. Kalau memberi tapi kriterianya nggak dulu. Bapak itu sakit aku apa ya itu kan juga bingung itu loh ya. Oke, yang pertama ketika memberi kita tidak perlu membedakan. Eneng wong njaluk kowe duwe wene ana wis ngono. Ora usah komentar canom bareng njaluk. Kowe iki aja kakean cangkem. Iki wujude eneng wong njaluk. Agama Islam ngajari wene ono. Kowe iki serang wene, dadak ngomentar sing elek wis curiga. So mengerti ya. Tongkrongane gagah kaya tapi jerone remek deh. Loro. Tahu enggak? Betul enggak? Ya sudah, ada orang minta, ada orang bisa kita kasih wae. Wis ngono tok. Karena tidak ada bersalah kita itu memberi siapapun. Dalam Riyadhus Shalihin, yang pertama ketika diberi, aku mau ngasih orang yang pertama aku temui, tiba sing ketemu gue pencuri. Akhirnya rame neng desa duit sak koper. Kan geger, pemberiannya bukan 1.000, gede, berjuta. Kalau di bahasa kitanya, rame neng kampung. Piye Pak Kaji kayaknya ayo maling. Apa komentarnya Pak Kaji? Alhamdulillah dia setidaknya malam ini tidak mencuri maling. Berhenti dah. Malam berikutnya ngono lah deh. Tiba yang ketemu seorang wanita. Rame neng kamu. Tiba wanita pelacur. Iya Pak Kaji nggak wong. Alhamdulillah setidaknya malam itu dia nggak buka praktek. Malam yang ketiga ketemu wong sugih. Piye to Pak Kaji nggak wong sugih. Moga-moga DE bisa mengambil iktibar dan juga mau melakukan seperti yang saya lakukan. Nah nanti di komentar dalam Rasulullah bersabda tidak ada yang salah dalam memberi itu. Jadi kalau ingin sapa wae ora usah didelok sapa niki lho maksudnya. Itu tetap berpahala. Ngoten nggih. Yang kedua, bagaimana kita membedakan? Ya dari omongan isor. Pak aku ndelok awakmu kok iso mesakin. Wis mangan po, iki lakane duit 1.000, iki tuku-tuku sarapan ngono, ajak nglentruk luwe. Kan beda to. Ada orang memberi bar kok pijeti kan apa saking senenge. Iki Mas akan duwe sedikit rezeki, berbagi, pada seneng. Kan lain. Gini, kita bisa tahu kok, kita ngerasa kok. Jadi berbagi karena bersyukur, karena senang, dengan berbagi karena dulu awake dhewe mesake kuwi mesti beda. Mungkin suatu saat kita memang harus menerima pemberian karena kasihan. Mungkin ya karena sakit, karena hal tertentu, tapi ojo ngarep. Ya, jangan terus berharap
kita itu dikasihani orang lain. Yang penting mentalin itu loh. Nggih. Bismillah nggih. The power of giving kita jalankan menjadi tradisi hidup kita, karakter kita, karakter ini wong SD kayak gini apa senengane weweh. Targetnya apa sampai uang cedekmu iki nyebut kowe loman. Wis kita. Nek ndek bojomu ngomong aduh senengnya aku. Nyapa? Bojoku loman. Punya anak juga sampai memberi kita apa? Stempel itu. Ya Allah. Orang tua aku juga loman apian. Wah, weh nyoh. Dia tangga yang ngono. Ya Allah menake ya. Di tangga kayak gini. Wong kok apike kaya ngono. Wah, weh ngono ya. Sampai suatu saat aku dolan karo Mas Yuis, aku ora ndek duit iki ora sumelang, ora khawatir. Mesti ora dijak mangan. Nyapa? Aku ngerti Mas Yuis iki wonge dermawan ora hitungan. Engko numpak mobil dihitung bayar semene rat. Mang mampir mie semene rat. Orang ngono aku ngertiku. Ngertiku beliau orang yang dermawan. Ngono lho Mas. Lek urung celaka kowe. Karena orang loman dicintai oleh Allah dan makhluk, sementara yang sebaliknya dibenci Allah, dibenci makhluk. Kuwi targete ngono. Lek urung lakukan sekarang. Piye anakmu iki mengenal diri kita itu sebagai orang tua loman dalam kebaikan tentu. Bojomu yang ngono, aja sampai kita itu disebut bojo sing cetil. Wong tua sing cetil sing eman. Oh, cendu tangga yang ngono eman kae, wong cukure rambute digomleh kok. Iya, Pak. Saking emane dosane akeh tak tempel titik ora oleh lho, Pak. Astagfirullah. Saking emane ojo ngono. Kalau masih begitu, ayo kita belajarin. Dimulai aja. Apa? Anak jaluk apa? Jaluk cilok tuh kok nih lah. Ya. Termasuk ojo iman nang awakmu dhewe. Iki sing penting. Kalau tuku klambi ki aja sing 100.000 oleh 3. Iya, sing oleh 4 malah. Ngono lho ya. Awakmu ki ngono, no kalau jak mangan sing enak. Lu mana nang awakmu? Ngaten ya? Iya. Ya kabeh kaya. Ora kowe dhewe tok kok sing liyane ra bagi. Insyaallah begitu ya. Nggih. Begitu sedulur semuanya. Mungkin kalau perlu memang ke depan materi yang ini akan ada satu pertemuan lagi. Yang penting sekali lagi kita berupaya untuk memiliki karakter pemberi, tangan di atas, on hand. Ya. Sekian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.